Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa semuanya. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Alhamdulillah pagi hari ini podcast Kemenak Gresik kedatangan tamu istimewa lagi, ya kan? Beliau adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik. Beliau adalah Dr. Haji Parti MPDI. Sugeng Injing Bapak. Sugeng Injing, alhamdulillah. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sampai dengan akhir Ramadan kita semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Okay. Amin. Mohon maaf Pak, menyela kesibukannya di jam kerjaan jenengan yang saat ini luar biasa, tentunya full mengisi banyak acara, namun masih tetap menyempatkan hadir di podcast Kemenak ini. Alhamdulillah. Ini kalau bukan anugerah atau dari Allah Subhanahu wa taala ya nggak mungkin terjadi. Amin amin. Oke. Tanpa basa-basi ya kan, tanpa panjang lebar saya menjelaskan, langsung saja kita sapa beliau. Namun sebelum itu, mari saya mengajak Bapak Kepala Kantor untuk menyapa pemirsa semuanya. Oke. Selamat pagi pemirsa semuanya. Salam manfaat. Oke. Kebetulan ini bulan Ramadan 1446 Hijriah, Bapak, ya kan? Bisa jenengan berikan sedikit tausiah kepada kita semuanya dan pemirsa yang ada di sana, ya kan? Tentang keutamaan puasa dari sisi kesehatan dan yang lain-lainnya, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ba'du, Pak Mas'ud dan para pendengar semuanya serta warga Gresik pada umumnya, alhamdulillah syukurlah pada kali ini kita semuanya selalu dilimpahi rahmat taufik dan permaunah dari Allah sehingga tetap sehat walafiat. Dan pada bulan suci Ramadan ini kita semuanya semoga senantiasa diberikan maunah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan maunahnya tentu kita bisa memanfaatkan Ramadan ini sebagai bulan yang penuh barokah, penuh rahmah, kasih sayang Allah ini betul-betul menyeruak kepada semua lapisan masyarakat, terutama masyarakat Muslim. Dan puasa Ramadan sendiri, kalau Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan kepada kita, sumu tasihhu, hendaklah kalian semuanya berpuasa agar kalian semuanya bisa sehat. Nah, sehat yang dimaksud oleh Rasulullah ini tentu semua dimensi, semua aspek kehidupan itu akan bisa diraih dengan kesehatan melalui puasa ini. Apakah itu sehat fisik, sehat batiniah, sehat pergaulan di masyarakat dan lain-lain. Sehingga semua hal yang terkait dengan puasa ini akan membawa kita semuanya untuk mendapatkan hikmah terbesar terkait dengan hikmah kesehatan ini. Bahkan kalau saya boleh sedikit berkelakar, ya puasa Ramadan ini juga seharusnya menyehatkan kantong kita, menyehatkan ekonomi kita juga, karena di sana terkandung beberapa hal yang luar biasa. Misalnya kalau kita kaitkan dengan fisik atau kaitannya dengan berat badan misalnya, puasa ini otomatis ketika kita benar-benar melaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah orang yang biasanya mohon maaf overweight, over dari kelebihan berat badan dan puasa itu ini juga akan otomatis bisa terkurangi karena dia bisa melaksanakan yang biasanya mohon maaf di luar bulan puasa ya makan 3 kali, ya tambah dengan ngemil, minum, bahkan mungkin juga sambil kerja itu sambil ngemil dan lain-lain itu di saat puasa kan ini tidak bisa dilakukan dan ada pertahanan yang luar biasa dari diri orang yang berpuasa itu, sehingga dengan
dia berpuasa, maka insya Allah otomatis akan mengurangi berat badan. Meskipun mungkin tidak seideal yang diinginkan kalau dari sisi fisik. Kemudian dari sisi kaitannya dengan yang biasanya agak ke dalam, misalnya kesehatan jantung, kesehatan glukosa, lambung dan lain-lain, dengan puasa yang baik karena dilakukan dengan teratur. Puasa ini kan bahkan yang paling baik itu adalah ketika sudah masuk waktu berbuka, maka dia menyegerakan untuk berbuka. Apalagi di situ ada doa yang luar biasa, doa barokah. Barokah ini kalau saya ingat masa ngaji dulu, barokah itu ziyadatul khair. Barokah itu ziyadatul khair. Barokah itu adalah tambahan kebaikan-kebaikan seseorang dari semua hal, kaitannya misalnya terkait langsung dengan insulinnya, kaitannya dengan jantungnya. Kenapa kok saya kaitkan dengan jantung? Karena di saat berpuasa ini orang tidurnya pun teratur, makannya teratur, sehingga dengan keteraturan itu maka memungkinkan baginya untuk mendapatkan asupan yang tertib, kemudian istirahat itu bisa benar-benar tercapai maksimal banget. Misalnya istirahat dari sisi lambungnya, kita bisa berhitung misalnya dari jam kita terakhir sahur, katakan jam 4 gitu ya, mulai jam 4, jam 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ini sudah 8 jam. Ditambah kemudian jam 1, 2, 3, 4, 5, sekarang menjelang jam 6 kan, itu hampir 13-14 jam kita berpuasa. Artinya kekuatan lambung itu ketika dipaksakan untuk terus meremas makanan itu kan ada sekitar 8 jam. Dari 8 jam itu kemudian kelebihannya artinya 5-6 jam setelahnya itu lambung benar-benar istirahat untuk tidak mengunyah makanan, untuk benar-benar mengistirahatkan kerja lambung itu. Demikian juga jantung yang tidak dipasu, tidak ada makanan itu kan tidak dipacu untuk mengikuti irama tubuhnya. Nah ini sehingga istirahatnya lambung itu akan membawa dampak yang lain-lain. Jadi aspek jantungnya, aspek ginjalnya, pankreas dan lain-lain, insya Allah sudah diseimbangkan sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini diatur dengan sangat tertib. Ketika kita menginginkan untuk istirahat yang sebenarnya, maka disitulah puasa itu ada hikmah kesehatannya. Ini saya kira kalau dari sisi kesehatan. Ini dari sisi kesehatan banyak sekali manfaatnya bagi orang yang melaksanakan puasa. Terus kalau keutamaan puasa dari sisi psikologis gimana Pak? Kalau tentu psikologis ini kan sisi jiwa kita. Sisi jiwa kita ini ada banyak sisi psikologis yang biasanya itu diakibatkan oleh aktivitas fisik yang terkait langsung dengan psikologis. Contoh misalnya, ketika orang berpuasa itu ada pancingan dari luar, katakan ada orang ngomong tidak enak gitu aja, bully misalnya, terkena bully atau terkena bahasa kasarannya tilokno tonggo, tilokno konco. Ini kan sudah diingatkan kalau terjadi seperti itu, kata Rasulullah, maka ini sho'imun, katakan bahwa saya sedang berpuasa. Itu artinya apa? Secara imun tubuh dari psikologis, ini seseorang sudah secara otomatis terbentuk karena dia merasa sedang berpuasa, maka tidak akan menanggapi, akan dibenamkan begitu saja apa yang terjadi itu. Dan dengan demikian dia tidak akan cemas, tidak akan stres, tidak akan mudah terpancing dengan kata-kata orang. Dan dengan begitu, apalagi ketika kita kenal bahwa syahrul Ramadan, syahrul sabar, bulan Ramadan itu adalah bulan kesabaran. Bagaimana kita melatih diri untuk selama berpuasa ini kita bisa benar-benar tidak mudah terpancing, tidak mudah emosi, tidak mudah untuk cemas. Bahkan
itu pun bisa menstabilkan. Kadang-kadang kalau saya melihat ya ke anak saya aja lah, nggak usah ke yang lain. Ketika mereka sedang libur awal puasa di rumah, itu mereka tidurnya bisa terpenuhi. Yang biasanya dia banyak kegiatan di luar, latihan ini, latihan itu. Kemudian ketika puasa ini, bahkan saya lihat saya berangkat kerja itu kamar masih sepi, masih tidur. Masih tidur. Ya, karena kan mereka betul-betul mengistirahatkan dirinya. Nah, ketika dia mengatur tidurnya dengan baik, artinya kualitas tidur itu terjaga dengan baik, maka otomatis akan berpengaruh pada kondisi kejiwaannya. Sehingga orang-orang yang apalagi ketika berpuasa itu tidur itu juga termasuk ibadah. Kan? Karena kenapa dikatakan ibadah itu bukan karena apa-apa. Karena dengan ibadah dia berhenti dari segala hal yang terkait dengan kejelekan-kejelekan. Tapi kalau tidur terus, nah itu yang saya kira tidak produktif. Ya, tidak jadi produktif, meskipun puasa itu juga harus tetap menunjukkan produktivitas yang tinggi, tetap disiplin, tetap menjaga kualitas sikap, moral, dan psikologisnya itu bisa termanage dengan baik, diatur dengan baik karena dia sedang berpuasa. Jadi yang paling pokok secara psikologis orang-orang yang sedang berpuasa ini akan semakin sabar, semakin disiplin, semakin tidak stres dan tidak cemas. Itu yang paling pokok saya kira. Yang paling pokok. Oke. Jadi pada intinya memang betul puasa itu melatih kesabaran seseorang. Oke. Terus ini Pak, ada yang ingin saya tanyakan lagi nih, manfaat puasa untuk yang lainnya dari sisi sosial kalau menurut panjenengan bagaimana? Ini ada banyak hal yang dicontohkan ketika kita berpuasa. Yang pertama dari sisi personal, dari sisi pribadi kita masing-masing. Dengan puasa itu kan otomatis kita melatih diri kita untuk merasakan betul emosi kita atau nafsu kita diatur dengan baik, sehingga di saat itu kita sadar ternyata orang sedang berpuasa itu bohong rasanya kalau orang mengatakan berpuasa itu nyaman. Nyaman pasti itu akan terasa berat, tetapi dengan beratnya itu akan muncul ketika seseorang, kalau saya misalnya berpuasa masih ada harapan nanti pada saat berbuka bisa makan seenaknya dan bagaimana dia memilih. Tapi ketika kita melihat ada orang yang bahkan jangankan dia punya harapan untuk bisa makan, dalam kehidupannya misalnya dia tidak teratur makan minumnya, itu kan kita terasa betul ternyata orang kekurangan, tidak punya apa-apa, tidak punya harapan, lepas dari ekspektasi. Itu semuanya saya kira akan bisa melatih diri kita, mengontrol diri kita, sehingga secara pribadi, pengalaman pribadi tadi, ketika sudah ingat kita pada orang-orang lain, pihak lain, akan betul-betul terasa saya masih alhamdulillah diberikan Allah kemampuan. Mereka yang tidak mampu itu bahkan tidak punya harapan sama sekali. Itu kan melatih jiwa sosial kita untuk peduli, untuk sadar kepada orang lain, sadar kepada lingkungan sekitar kita, sehingga saat kita merasakan kekurangan ketika berpuasa, walaupun ada harapan-harapan setelah berbuka, makanya Nabi sampai mengatakan ada dua kebahagiaan itu yang didapat oleh seorang yang sedang berpuasa. Farhatani lishaim. Ada dua kebahagiaan bagi orang-orang yang berpuasa. Yang pertama farhatun idza iftar. Bahagia, suka ketika dia sedang datangnya waktu berbuka. Makanya sebenarnya puasa itu puasa sebenarnya menunggu apa sih? Menunggu adzan maghrib. Siapapun orang yang berpuasa itu yang ditunggu hanya itu. Itu kebahagiaan yang luar biasa. Kan? Makanya kalau bagi orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah, pun diberikan kemampuan oleh Allah, itu sudah menyiapkan
kayak yang begitu jam 4 itu sudah melihat di kanan kiri tersaji di meja. Wah, saya lihat di sepanjang jalan mulai dari kantor sampai ke jalan kiri sana, waduh luar biasa itu. Ada perang takjil juga di situ. Ada perang takjil. Bahkan kelihatan betul bahwa manfaat puasa dari sisi ekonomi ini menimbulkan sentra-sentra ekonomi baru yang muncul di kanan kiri kita yang biasanya mereka kekurangan, kemudian di sisi itu bisa muncul, oh kalau gitu saya tak jualan ini, dan saya lihat itu luar biasa. Iya, banyak UMKM dadakan itu. UMKM dadakan. Menjelang maghrib itu sudah semuanya digulung, bukan gulung tikar, tapi memang semua digulung karena habis. Karena orang-orang yang berpuasa itu solidaritasnya tinggi. Orang sekarang kan tidak mau puasa itu merasakan bagaimana masak, karena dia sudah merasakan ternyata susah mengontrol rasa, mengontrol asin, pedas dan lain-lain, itu kan susah. Lebih baik beli saja. Nah, apalagi masyarakat perkotaan. Nah, masyarakat di kota Gresik ini mungkin yang di pelosok-pelosok sana tidak begitu, akan merasakan betul bagaimana mereka mengurangi jam kerjanya. Begitu jam 3 sudah pada pulang untuk mempersiapkan masakan dan macam-macam. Tapi bagi yang lain tidak apa-apa sambil menjelang istilah sekarang ngabuburit ya, mencari menghabiskan maghrib, waktu belum maghrib itu kemudian hunting di kanan kiri kita banyak sekali sentra ekonomi baru yang luar biasa, dan ini secara sosial tentu akan menumbuhkan solidaritas kita kepada orang lain. Oh iya, itu ada orang yang sedang menyiapkan makan berbuka kita. Nah, kadang mungkin juga kalau mau jam 2 sudah mempersiapkan diri, saya yakin ada di kanan kiri kita untuk sahur, itu juga ada. Jadi intinya bahwa kesadaran kepada orang lain yang sedang membutuhkan itu muncul dari jiwa orang yang berpuasa. Itu saya kira kalau dari sisi sosial. Jadi melahirkan kesalehan sosial. Alhamdulillah, itu yang terjadi. Puasa itu tidak hanya menahan rasa lapar, ya kan? Ternyata banyak aspek yang tentunya bisa digali dari situ, Pak. Oke. Apalagi kalau kita mau kembali lebih dalam, ya mengambil hikmah puasa dari sisi sosial, itu merupakan satu hal. Misalnya kita akan sadar diri bahwa ternyata kita itu tidak bisa hidup sendirian. Ternyata kita sangat bergantung kepada orang lain. Itu muncul dalam diri kita. Contoh saja yang paling gampang pada diri saya, ketika istri tidak ikut di rumah dinas misalnya, itu sangat bergantung kepada beliau-beliau yang menjajakan makanan, itu terasa betul bahwa kita harus sadar diri bahwa hidup itu dibutuhkan dan membutuhkan orang lain, membutuhkan masyarakat, dan kita juga dibutuhkan oleh mereka. Itu sadar diri. Yang kedua, tentu kita harus menyadari betul, sadar posisi sama manusia itu ada take and give, ada memberi dan menerima. Contoh saja, belum sampai ke puasa ya, ketika kita akan berangkat ke masjid, musola untuk jamaah, ternyata untuk bisa jamaah saja kita perlu orang lain kan, tidak bisa berdiri sendiri. Betapa tidak nyamannya kita melakukan sholat tarawih itu sendirian. Nah, itu akan terasa bahagia kita berada di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah jamaah itu, bahwa apakah kita sebagai imamnya atau kita sebagai makmum itu betul-betul membutuhkan untuk beribadah diterima oleh Allah pun kita butuh dorongan. Artinya apa? Harus sadar posisi lah bagi kita, dan nggak usah rebutan menjadi imam, rebutan jadi bilal, rebutan adzan. Sudahlah, dibagi dengan baik. Setelah sholat nanti juga gantian untuk tadarus kan gitu. Betapa indahnya kehidupan kebersamaan yang sedang terbangun di saat kita berpuasa itu. Nah, di samping itu juga sadar fungsi atau sadar kontribusi bahwa setiap diri kita ini punya fungsi masing-masing. Ketika dibagi, dijadwal, kata misalnya Pak Masud nanti di masyarakat tentu kan ada suatu
hari yang harus menjadi imam. Pada satu hari ya setelah jadi imam ada yang memberikan tausiah, kutub dan lain-lain. Artinya bahwa masyarakat itu akan berjalan fungsi masing-masing melalui ibadah puasa dan ikutannya, mulai dari puasanya sendiri sampai kepada ibadah tambahannya tadarus, kemudian macam-macam. Tadarus pun kan nggak mesti kita juga harus rebutan mic kan. Jadi harus di saat fungsi kita di situ tidak sedang pegang mic, ya sudah, berarti kita harus memposisikan diri untuk tasmi, untuk nyimak dan lain-lain. Jadi ada tadi misalnya saya sampaikan take and give itu terus berjalan dengan baik. Ada sadar diri, sadar posisi dan sadar fungsi itu di masyarakat secara sosial. Luar biasa sekali. Kita dengarkan penjelasan dari Bapak Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Gresik mengenai keutamaan puasa dari sisi psikologis, dari sisi spiritual, psikologis dan sosial. Luar biasa sekali. Kayaknya ini kita lanjutkan lain waktu saja Pak untuk pembahasan berikutnya ya kan. Karena banyak sekali hari ini yang mau tampil di podcast Kemenak ini. Ada rekan-rekan dari penyuluh ya kan. Namun saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada jenengan yang telah menyempatkan waktunya pada kesempatan siang hari ini. Banyak sekali, mudah-mudahan ini menjadi ziyadatul ilmi, tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Tentunya Sobat Gen Z juga biar ngerti semuanya, generasi-generasi milenial Pak. Ya kan, mudah-mudahan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dalam bulan Ramadan ini. Oke. Dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dilancarkan puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, dan mudah-mudahan Ramadan kali ini Ramadan yang menyenangkan dan menenangkan bagi kita semua. Kiranya itu podcast hari ini ya kan. Sampai jumpa dan bertemu di podcast selanjutnya. Sekali lagi salam manfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.